Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Aji Sasongko dengan NIM 25101163100008. Di sini saya akan menjelaskan fonemik berdasarkan peta konsepnya. Ini saya akan menunjukkan peta konsep dari saya. Yang pertama dari fonik yaitu jenis fonim. Yang kedua itu ada fonem dan distribusinya. Yang ketiga ada alofon dan distribusinya. Yang keempat ada gugus fonem dan deret fonemnya yang warna merah. Dan yang terakhir yaitu perubahan bunyi. Ya, saya jelaskan dari penjelasan fonemik. Fonemik menurut Khair, fonemik adalah cabang kajian ilmu fonologi yang mempelajari tentang fonem, yaitu satuan terkecil dalam bunyi bahasa yang dapat membedakan makna antara satu kata dengan kata lain. Pembahasan fonemik ini berfokus pada mengidentifikasi dan analisis terhadap fonem-fonem yang ada dalam suatu sistem bunyi bahasa. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis fonem. Yang pertama itu jenis fonem segmental. Fonem segmental ini mencakup bunyi-bunyi bahasa yang dapat dibedakan satu sama lain dan dapat memengaruhi makna sebuah kata. Contoh pembahasan fonem segmental adalah bunyi konsonan dan vokal dalam bahasa. Yang kedua yaitu fonem suprasegmental atau non-segmental. Fonem suprasegmental atau bisa disebut non-segmental ini mencakup unsur-unsur dalam cara pengucapan seperti naik turunnya nada suara, intonasi, irama berbicara, ritme, penekanan kata, tekanan, dan panjang pendeknya bunyi. Yaitu yang kedua ada fonem distribusi. Fonem distribusi adalah proses kemunculan suatu fonem dalam satuan ujaran, yaitu kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal kata, tengah kata, dan akhir kata. Fonem dan distribusinya itu terbagi menjadi 4: fonem vokal, fonem diftong, fonem konsonan, dan gugus konsonan. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu fonem vokal. Fonem vokal adalah bahasa Indonesia pada umumnya dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir kata. Vokal A dapat muncul pada semua posisi. Contoh kata ambil yang berada pada awal dan kata taat berada pada di tengah. Pada kata harga menunjukkan pada di akhir. Yang kedua yaitu fonem diftong. Fonem diftong adalah gabungan dua vokal yang diucapkan dalam satu silabel. Distribusinya dalam bahasa Indonesia lebih terbatas dibandingkan vokal tunggal. Contohnya yaitu diftong au dapat muncul pada posisi awal dan akhir. Contohnya aula pada menunjukkan pada awal, sedangkan pulau menunjukkan pada akhir. Penulisan aula di sini hurufnya au. Yang ketiga fonem konsonan. Fonem konsonan
memiliki distribusi yang beragam tergantung pada sifat bunyinya. Yang pertama, konsonan B dapat muncul pada semua posisi. Contoh pada kata bambu yang berada pada awal dan kata timbul berada pada tengah, dan kata sebab pada akhir. Yang keempat yaitu gugus konsonan. Gugus konsonan adalah dua atau lebih konsonan yang muncul secara berurutan dalam satu silabel dalam bahasa Indonesia. Gugus konsonan umumnya berasal dari kata serapan. Contohnya konsonan BR dapat muncul pada posisi awal dan tengah. Contohnya kata Brahmana berada pada di awal dan kata labrak berada pada di tengah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagian alofon dan distribusinya. Alofon variasi fonem dan merupakan bunyi yang mewakili proses mewujudkan atau menguraikan suatu fonem. Fonem merupakan konsep yang abstrak karena kehadirannya dalam bahasa diwakili oleh alofon. Sebenarnya yang dapat didengar atau diamati secara empiris. Yang pertama itu ada distribusi komplementer, dan yang kedua itu ada distribusi bebas. Yang pertama, distribusi komplementer. Distribusi komplementer terjadi karena alofon dari fonem yang sama muncul pada lingkungan yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan. Jadi jika satu alofon muncul pada posisi tertentu, alofon lain tidak akan muncul pada posisi tersebut. Contoh, kata toko. Kata toko dan kata belok. Yang kedua yaitu distribusi bebas. Distribusi bebas terjadi karena alofon dari fonem yang sama dapat saling menggantikan dalam lingkungan yang sama tanpa mengubah makna. Contoh, kata meja dan huruf mejanya, huruf E-nya terbalik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian keempat yaitu gugus dan deret fonem. Gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda tetapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata, sedangkan yang dimaksud deret fonem adalah dua buah fonem yang berbeda berada dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan. Gugus dan deret vokal. Gugus vokal sama dengan diftong. Sejauh ini diftong tercatat ada dalam bahasa Indonesia adalah diftong atau gugus vokal. Huruf diftong ai, au, dan ei. Contohnya yaitu pada kata pulau, santai, amboi, dan survei. Ada juga gugus dan deret konsonan. Gugus konsonan adalah kombinasi dua atau lebih konsonan yang muncul bersamaan dalam satu silabel atau suku kata yang sama. Gugus konsonan disebut juga klaster. Berikut beberapa contoh gugus konsonan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu seperti DR, seperti pada kata drama dan Dracula.
FL seperti pada kalimat flanel dan inflasi. GR seperti pada kata gram dan grafis. KL seperti pada kata klasik dan klinik. KR seperti pada kata kritik dan Kristen. KS seperti pada kata kesatria dan ekspon. Yang terakhir yaitu perubahan bunyi. Dalam praktik bertutur, bunyi bahasa atau fonem saling berkaitan dalam satu rangkaian sehingga dapat mengalami perubahan fonetis yang tidak mengubah identitas fonem maupun perubahan fonemis yang mengubah identitas fonem serta berpotensi memengaruhi makna. Fenomena ini terjadi karena adanya pengaruh koartikulasi, interaksi dengan bunyi yang mendahului atau mengikutinya, distribusinya bunyi, serta faktor-faktor lainnya. Yang pertama itu ada koartikulasi. Koartikulasi merupakan proses ketika suatu bunyi diucapkan bersamaan dengan adanya persiapan untuk mengucapkan bunyi berikutnya. Koartikulasi mencakup labialisasi. Labialisasi adalah proses pembulatan bibir saat artikulasi primer berlangsung. Proses ini umumnya dipengaruhi oleh vokal bundar seperti huruf U atau O. Selain bunyi labial, bunyi lain juga dapat diabilisasikan, misalnya bunyi T yang merupakan bunyi apikoal veolar pada kata tujuan ikut mengalami pembulatan karena pengaruh vokal U sehingga terdengar sebagai tu. Oleh karena itu, kata tujuan dilafalkan menjadi tujuan. Ada juga retrofleksi. Retrofleksi adalah proses melengkungkan ujung lidah ke arah palatum langit-langit mulut keras saat artikulasi primer berlangsung sehingga bunyi yang dihasilkan mengandung unsur R. Selain bunyi apikal, bunyi lain juga dapat diretrofleksikan, misalnya bunyi K yang merupakan bunyi dorsopatal pada kata kertas dapat dilafalkan sebagai kertas. Ada juga palatalisasi. Palatalisasi adalah proses pengangkatan daun lidah ke arah langit-langit mulut keras palatum saat artikulasi primer berlangsung. Selain bunyi palatal, bunyi lain juga dapat dipalatilisasikan, misalnya bunyi P pada kata piara mengalami palatalisasi sehingga terdengar sebagai piara menggunakan huruf Y. Ada juga velarisasi. Velarisasi adalah proses pengangkatan pangkal lidah dorsum ke arah langit-langit lunak velum saat artikulasi primer berlangsung. Selain bunyi velar, bunyi lain juga dapat divelarisasikan, misalnya bunyi huruf M pada kata makhluk dapat dilafazkan sebagai makhluk menggunakan huruf X. Ada juga faringalisasi. Faringalisasi adalah proses penyempitan rongga faring saat artikulasi berlangsung dengan melibatkan pengangkatan laring, ovular, ujung-ujung langit lunak, dan bagian belakang lidah, dorsum ke arah dinding faring
semua bunyi dapat divaringalisasikan. Ada juga glotalisasi. Glotalisasi adalah proses pernyataan bunyi hambat pada glotis. Glotis tertutup rapat saat artikulasi primer berlangsung, misalnya bunyi vokal pada kata, akan, dan obat. Pada huruf kata, akan, dan kalimat obat. Pada kata, akan, dan obat dilafazkan menjadi akan. Gimana sih tulisannya? Serta pada kata taat dan saat menjadi taat dan saat, seperti tanda tanya. Yang kedua yaitu asimilasi dan disimilasi. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi ialah perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh yang berada sebelum atau sesudahnya. Asimilasi terbagi menjadi dua, yaitu asimilasi progresif, yaitu arah pengaruh bunyi ke depan, sedangkan asimilasi progresif, umpamanya bunyi huruf T adalah bunyi apikloveolor atau apikodental, tetapi pada kata at stasiun bunyi T itu dilafazkan sebagai bunyi T leminoalveolar. Perubahan bunyi hambat apikloveolar huruf T menjadi bunyi hambat laminoalveolar karena pengaruh secara progresif dari bunyi geseran laminopalatal huruf S. Yang kedua yaitu asimilasi regresif, yaitu arah pengaruh bunyi ke belakang disebut asimilasi regresif. Asimilasi gresif umpamanya bunyi P pada bunyi hambat bilabial, tetapi bunyi P pada silabel pertama kata pantun dilafalkan secara apikoalveolar. Perubahan bunyi hambat bilabial P menjadi bunyi hambat apikoalveolar adalah karena pengaruh nasal apikoalveolar N. Ada juga disimilasi. Disimilasi merupakan proses kebalikan dari asimilasi. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata belajar yang berasal dari pembentukan ber tambah ajar yang seharusnya menjadi berajar. Namun di sini bunyi R pertama didisimilasikan dengan bunyi L sehingga menjadi belajar. Contoh lain bunyi R dan R. Pada kata terlantar diubah menjadi bunyi L dan R sehingga menjadi terlantar. Yaitu ada juga yang ketiga dari perubahan bunyi, yaitu proses morfologi. Pemunculan fonem. Yang pertama itu ada pemunculan fonem. Pemunculan fonem adalah hadirnya sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada akibat dari terjadinya proses morfologi. Misalnya dalam prefiksasi me atau pe akan muncul bunyi nasal yang homorgan dengan fonem pertama dari dasar yang diberi prefiks itu. Contoh me plus bina, jadinya membina. Pem tambah bina menjadi pembina. Ada juga pelepasan fonem.
Pelepasan fonem adalah peristiwa hilangnya fonem akibat proses morfologi, misalnya hilangnya bunyi H pada proses pengimbuhan dengan akhiran wan pada kata sejarah dan hilangnya bunyi K pada proses pengimbuhan dengan akhiran nda. Contoh, sejarah tambah wan jadinya sejarawan. Anak plus nda menjadi ananda. Dari perubahan bunyi yaitu terakhir ada perkembangan sejarah. Perkembangan sejarah yang pertama yaitu ada kontraksi atau penyingkatan. Kontraksi atau penyingkatan adalah proses menghilangkan sebuah bunyi atau lebih pada sebuah unsur leksikal. Dilihat dari unsur leksikal itu yang dihilangkan dapat dibedakan atas aferisasi, apokof, dan sinkof. Yang pertama yaitu ada aferesis adalah proses penghilangan satu fonem atau lebih pada awal kata. Contoh, tetapi menjadi tapi, embus menjadi embus, hutang menjadi utang. Ada juga yang kedua yaitu apokof, adalah proses penghilangan satu fonem atau lebih pada akhir kata. Contoh, pelangit menjadi pelangi, pulaut menjadi pulau. Yang ketiga yaitu ada sinkof. Sinkof adalah proses penghilangan sebuah fonem atau lebih pada tengah kata. Contoh, baharu menjadi baru, sahaya menjadi saya, utpati menjadi upeti. Ada juga metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami proses metatesis ini tidak banyak, diantaranya 28. Diantaranya jalur menjadi lajur, royal menjadi loyar, kelikir menjadi kerikil. Sekian dari penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kesalah penjelasan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.